Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Baroka. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan strategi umum dan kelompok. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan itu definisi. Nah, secara definisi strategi, secara bahasa itu sebagai siasat, kilat, trik, dan cara. Sedangkan secara umum, strategi yaitu suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari definisi tadi dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan segala usaha yang telah dilakukan guru agar proses pembelajaran itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu ada 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik ke peserta pendidik. Maksudnya itu dari guru itu menyampaikan kepada pendidik. Nah, sekarang peserta didik itu dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal langsung dari gurunya. Nah, strategi ini biasanya juga digunakan ketika sarana dan prasarana sangat minimum. Nah, ini biasa sering kita temui di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, pada pembelajaran ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Nah, murid itu materi pembelajaran tidak diberikan secara langsung kepada murid. Nah, peran peserta didik di sini hanyalah mencari, menemukan, menganalisis sendiri materi pembelajaran. Sedangkan pendidiknya itu berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar. Bagus nih jenis pembelajaran ini. Nah, strategi ini lebih menekankan kepada kreativitas siswa dalam berpikir kritis dan analisis. Lalu diaplikasikan dalam sikap yang mencerminkan akhlakul karimah siswa tersebut. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia ini, manusia itu memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ada. Nah, kelebihan dari strategi pembelajaran inquiry ini menurut Hidiningrum dan Om Rotul Habdihu, kelebihan ini yang pertama yaitu ingatan siswa atau murid itu menjadi meningkat. Nah, pembelajaran yang jawabannya ditemukan sendiri oleh siswa akan lebih mudah untuk diingat. Karena pada dasarnya prosesnya itu proses siswa melakukan langkah-langkah yang berkesan terhadap ingatan siswa itu akan lebih tertanam di otak siswa tersebut. Nah, metode inquiry ini yaitu membantu menggunakan ingatan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang kedua itu kelebihannya itu membekali siswa untuk menangani situasi masalah yang baru. Menangani suatu masalah yang terjadi sudah diajarkan secara langsung dalam pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry ini. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini, rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan, sehingga siswa akan terbiasa menangani sesuatu masalah dan mengetahui nih
bagaimana cara menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagus sekali metode ini. Yang terakhir yaitu jenis strategi pembelajaran kontekstual. Nah, strategi pembelajaran ini yaitu strategi yang merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi. Apa sih maksud dari holistik dan motivasi ini? Yaitu siswa itu menghubungkan pelajaran tersebut dengan kehidupan atau mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Nah, bagus sekali ini. Nah, konteks pribadi, sosial, dan kultural di dalam lingkungan itu dikaitkan ke dalam pembelajaran yang ada di materi. Nah, sekarang saya yang ketiga akan menjelaskan tentang karakteristik dalam memilih strategi pembelajaran. Nah, ada beberapa kriteria yang penting nih untuk menjadi pertimbangan guru dalam memilih strategi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa atau muridnya. Yang pertama yaitu karakteristik tujuan pembelajaran. Harus mengembangkan 6 aspek: fisik motorik, kognitif, sosial, emosi, bahasa, dan estetika. Selain dari aspek dominan tersebut, guru itu juga dapat mengembangkan pemahaman anak mengenai nilai-nilai etika dan sebagainya. Itu harus diperhatikan nih oleh guru. Yang kedua itu karakteristik anak sebagai peserta didik baik usianya maupun kemampuannya. Nah, jadi setiap anak itu memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda nih, teman-teman. Guru harus terlebih dahulu peka dalam membaca dua hal tersebut, sehingga dapat membuat strategi yang sesuai dengan usia dan perkembangan atau kemampuan anak didiknya, agar tidak terjadi suatu pemaksaan nih terhadap kemampuan anak tersebut, kan jadi kasihan. Yang ketiga yaitu karakteristik tempat yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ini sangat penting, teman-teman. Apakah kita belajar di luar atau di ruangan, lingkungan itu sangat mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, penting bagi guru dalam sebelum melakukan pembelajaran itu merancang strategi pembelajaran untuk memikirkan juga tempat mana yang akan digunakan atau dipakai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di saat proses pembelajaran. Yang keempat yaitu karakteristik tema atau bahan ajar yang akan disajikan kepada anak. Guru dapat melibatkan juga nih orang tua atau lingkungan sekitar sekolah dalam menetapkan tema dan bahan ajar untuk anak. Misalnya nih, saya kasih contoh. Guru dapat memaksimalkan kekayaan alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk dijadikan bahan ajar dengan memaksimalkan potensi alam yang ada di sekitar lingkungan anak. Maka anak akan menjadi lebih peka terhadap lingkungannya. Selain memaksimalkan ikatan potensi alam tersebut, dapat juga memaksimalkan potensi dari para orang tua murid juga. Nah, banyak hal yang dapat dilakukan untuk memotivasi anak agar menaruh minat yang besar pada setiap kegiatan yang akan disajikan. Dalam hal yang menjadi pokok adalah menetapkan tema dan bahan ajar yang berguna baik dan sesuai untuk anak, serta dikemas secara menarik. Itu hal yang penting, harus secara menarik, teman-teman.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan karakteristik pola kegiatan yang digunakan, apakah melalui pengarahan langsung, semi kreatif, atau kreatif nih teman-teman. Guru juga perlu memikirkan cara penyampaian bahan ajar materi agar dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh anak didik atau anak peserta didik kita. Nah, pengarahan materi yang baik akan terjadi dari cara anak bekerja. Itulah. Nah, sekarang kita menjelaskan strategi pengembangan kreativitas dalam pembelajaran. Yang pertama, berpengetahuan tentang karakter dan kebutuhan siswa kreatif. Yang kedua itu harus terampil mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu terampil mengembangkan kemampuan siswa memecahkan masalah. Yang keempat, guru itu mampu mengembangkan bahan ajar, jangan monoton nih teman-teman, untuk bisa menantang siswa lebih kreatif. Yang kelima itu mengembangkan strategi pembelajaran individual dan kolaboratif. Yang keenam itu memberikan toleransi dan memberikan kebebasan kepada anak, sekalipun hal itu tidak dikehendaki. Jika ternyata perilaku anak berbeda itu menghasilkan produk belajar yang lebih kreatif, teman-teman. Nah, banyak ya yang kita ketahui dari strategi pembelajaran umum dan kelompok ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk teman-teman. Semoga ada yang nyangkut nih gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.